Istri 99 hari Mas Dokter. Bab 078. Istirahatlah. Makan makanan yang sudah disiapkan Bi Ririn. Aku tidak mau pulang membawa berita bagus tentang Alka, tapi melihat umahnya justru lemas karena kurang gizi. Sebelum Arash melangkah pergi, Kaira menahan lengan suaminya. Mas, cegahnya. Arash kembali menoleh. Ya, jangan terlalu menyulut emosi papa. Aku takut dia tega menggunakan senjatanya untuk menyakiti kamu atau Alka, apalagi papa masih mengira bahwa kamu. Kaira menjeda ucapannya, ia merasa ragu mengatakan itu. Aku pernah berzina denganmu. Arash tahu kemana arah pembicara Kaira. Kaira hanya mengangguk dan memalingkan wajah. Mas, aku benar-benar sudah menjaga kesucianku, tapi apakah memang ada yang terlewatkan? Maksud kamu? 2. Kaira diam, tidak melanjutkan apa yang ingin ia katakan. Tapi, Arash tahu kemana arah pembicaraan istrinya itu. Kaira, jangan pernah meragukan kehormatanmu sendiri. Bukankah kamu selalu tegas menjaga dirimu? Arash memegang bahu Kaira. Iya. Maaf, jawab Kaira. Aku merasa ingin mengakui semuanya walaupun tidak seperti itu kenyataannya, supaya papa membuka hati untuk mengembalikan Alka. Pengakuan dengan kebohongan tidak akan membuat papa mengembalikan Alka. Justru, jika kamu membenarkan bukti visum itu, papa akan semakin menahan Alka. Sekarang, cukup percayakan semuanya ke aku akan berusaha mengambil Alka kembali. Bantu dengan doa. Kaira akhirnya mengangguk. Maaf atas ucapanku tadi, Mas. Nggak apa-apa, wajar. Perasaan kamu sedang sensitif. Naluri seorang ibu akan melakukan apapun demi anaknya. Tapi, ingat, Kaira, gunakan logika untuk mengendalikan perasaanmu. Sebuah senyuman terbit di wajah Kaira. Ada kilatan rasa bangga yang terpancar dari mata cantiknya itu kepada suaminya. Sekarang, kamu lebih peka, ya, puji Kaira. Oh, jelas, jawab Arash, dengan percaya dirinya. Arash berdiri di samping mobil putihnya yang mengilat di bawah siraman cahaya matahari yang beranjak siang. Ia memang akan pergi ke kediaman Danajaya malam Sri nanti, tapi ia harus mengurus beberapa hal di perusahaan sebelum memasuki wilayah Danajaya. Arash baru saja meletakkan tas kerjanya di kursi penumpang, namun gerakannya terhenti saat mendengar suara langkah kaki di atas kerikil taman. Ia menoleh, dan seketika itu juga, tatapan matanya hangat lagi dalam sekejap. Kaira. Kaira berjalan mendekat. Mas, tunggu, panggilnya, lembut. Arash tidak langsung masuk ke mobil. Ia justru menutup kembali pintunya dan bersandar di sana, melipat kedua tangannya di depan dada sambil menatap istrinya dengan senyum tipis yang hanya ia perlihatkan pada Kaira. Ada yang tertinggal. Doa atau kecupan. Goda Arash. Sejak kapan Dokter Arash jadi genit begini? Kaira geleng-geleng. Dari dulu. Tapi, aku baru bisa mengungkapkannya, jawab Arash, tanpa dosa. Karena terhalang tembok mustahil, mu yang terlalu kuat, balas Kaira. Arash tidak menjawab, wajahnya tiba-tiba merah. Ya, ia tak lupa dengan segala kemustahilan yang selalu ia lontarkan kepada istrinya, dulu. Kaira mengulurkan tangan membenahi letak kerah kemeja suaminya yang sebenarnya sudah sangat rapi. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak membawa emosi saat bertemu papa nanti. Ingat, Mas, jangan memadamkan api dengan api, tapi padamkanlah dengan air. Arash terdiam sejenak, menatap jemari istrinya yang masih sibuk di keralnya. Tanpa aba-aba, Arash meraih pergelangan tangan Kaira. Ia tidak memegang dengan kasar, melainkan dengan cara seorang dokter yang sedang. 3. Memeriksa denyut nadi. Mas, apa yang kamu lakukan? Tanya Kaira, bingung. Saya sedang melakukan diagnosa mendalam, jawab Arash, dengan nada sangat serius,
wajahnya kembali kaku seolah benar-benar sedang memeriksa pasien. Diagnosa apa? Kaira mulai merasa cemas. Sepertinya istri saya sedang mengalami gejala hipertensi batin. Arash menahan tawa saat melihat mata Kaira membulat. Detak jantungmu terlalu cepat, Kaira. Dan diagnosa klinis saya menyimpulkan bahwa penyebab utamanya adalah karena kamu terlalu mengkhawatirkan suamimu yang tampan ini. Kaira tersentak, ia segera menarik tangannya. Mas, aku sedang serius, kenapa malah bercanda? Arash tersenyum. Aku sedang mempraktikkan sunnah, sayang. Membuat istri tersenyum sebelum pergi berjihad mencari nafkah dan dalam hal ini, menjemput putra kita adalah bagian dari kewajiban. Lagi pula, siapa yang berani melarang saya bersikap bebas ke istri saya? Kaira mendengus pelan, namun ia tidak bisa menyembunyikan tawa kecilnya. Kamu benar-benar berubah, Mas. Dulu bicara saja harus ditunggu setahun, sekarang bicaranya sudah seperti orator. Itu namanya evolusi cinta berbasis syariah, jawab Arash, santai. Arash kemudian merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah botol kecil pembersih tangan hand sanitizer. Ia menyemprotkannya ke tangannya, lalu dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia membetulkan posisi cadar Kaira yang sedikit miring karena tiupan angin tadi. Kaira. Suara Arash berubah menjadi lebih serius. Aku tidak akan membiarkan papa meremehkanku lagi. Tapi, aku juga tidak akan melupakan adab kepada mertua. Aku pergi ke sana untuk membuktikan bahwa aku juga bisa melindungi keluargaku dari tekanan apapun. Arash kemudian sedikit merunduk, menyejajarkan wajahnya dengan Kaira. Dengar, aku tahu kamu ingin ikut. Tapi, kondisi fisikmu belum stabil. Aku tidak mau kamu drop lagi di depan papa. Biarkan aku yang menjadi tamengmu malam ini. Kamu cukup berdoa untuk suamimu. Kaira menurunkan pandangan. Tak disangka, suaminya tahu kalau sebenarnya, ia menahan Arash karena ia ingin ikut. Dan Arash bisa membaca niatnya itu. Aku percaya padamu, Mas. Tapi janji, jangan ada kekerasan. Janji. Arash mengangkat jari telunjuk dan tengahnya seperti sedang bersumpah, namun tiba-tiba ia mengubah gerakannya menjadi gerakan hormat ala militer yang terlihat kaku, namun lucu di mata Kaira. Laporan diterima, istriku. Perintah akan dilaksanakan. Kaira tertawa lagi, kali ini sampai bahunya terguncang. Sudah, sana berangkat. Nanti kamu terlambat. Arash baru saja akan membuka pintu mobilnya kembali, saat tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia berhenti dan menoleh ke arah Kaira yang masih berdiri di sana. Oh, satu lagi. Arash memasang wajah serius. Tadi pagi, Bi Ririn bilang kamu hanya menakan 2 suap nasi goreng. Sebagai dokter pribadimu, saya memberikan resep wajib, Kaira, makan 1 porsi penuh, minum vitamin, dan dilarang memikirkan hal-hal berat sampai saya pulang. Mas. Kaira geleng-geleng. Tidak ada bantahan, Kaira. Arash menemotong. Jika resep ini dilanggar, saya akan memberikan hukuman berupa karantina 1 minggu di dalam kamar hanya berdua dengan saya. Kaira hampir saja melempar tas kecil yang ia pegang ke arah Arash. Mas, kamu, ya. Arash mengedipkan sebelah matanya. Aku berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebentar, Mas. Cegah Kaira lagi. 4. Arash menghentikan tangannya yang tadi hendak menggerakkan setir mobilnya. Ia kembali menatap Kaira. Ya, sayang. Apakah rindumu sangat berat sampai kamu tidak bisa ditinggal sebentar saja? Tanya Arash. Kaira sedikit terbelalak. Bukan, Mas. Aku mau menitipkan sesuatu buat papa. La mengeluarkan sebuah buku dari tas kecil yang ia bawa tadi, lalu memberikannya kepada Arash. Arash memerhatikan buku berwarna pink kombinasi hitam.
Aku tidak pernah melihat buku ini sebelumnya. Iya, aku tidak pernah menunjukkannya ke siapapun. Bahkan, aku menemukan buku itu setelah aku kembali ke keluarga Danajaya sebelum identitasku terbongkar. Apa isinya? Tanya Arash. Kaira terdiam, tatapannya tiba-tiba berubah menjadi kosong. Tapi, sesaat kemudian, sudut bibirnya tertarik menampakkan garis senyum di pipi dari balik kain cadarnya. Berikan saja pada papa, Mas. Aku harap kamu tidak membacanya, tapi jika kamu keberatan, nggak apa-apa kamu baca saja, karena sebagai istri, tidak ada yang bisa aku sembunyikan kepada suamiku. Baik, aku berangkat dulu. Arash sepertinya tidak bisa menunda lagi. Kalau ada apa-apa, minta Biririn untuk menghubungiku segera. Baik, Mas, hati-hati. Kaira melambaikan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fi amanillah. 5. Arash mengemudikan mobil berwarna putihnya dengan kecepatan yang stabil, namun sorot matanya kini lebih dingin daripada saat berpamitan dengan Kaira tadi. Tampaknya ia menyimpan sakit hati yang luar biasa, tapi tidak ia tunjukkan terang-terangan di hadapan istrinya. Sekarang, bagi Arash, dunia di luar rumah adalah medan perang dan Kaira adalah rumahnya tempat ia kembali melepas lelah, dan malam nan ia akan memasuki kediaman Danajaya, tempat yang paling berbahaya menurut rekan bisnis perusahaannya, karena di kediaman Danajaya, isi pikiran siapapun bisa terbongkar. Malam ini, Tuan Bram harus mengembalikan putraku, aku tidak bisa lagi melihat kondisi istriku yang menurun, kata Arash, mencengkeram erat kemudi. La menekan tombol di kemudi untuk menyambungkan panggilan melalui sistem audio mobil. Lapor, Dr. Arash, suara kepala tim legal Biovance Corp, terdengar berat. Bagaimana status terakhir di pelabuhan? Tanya Arash, dingin. Sesuai perintah Anda, Dok, kami sudah menahan seluruh pasokan komponen medis berbasis teknologi yang seharusnya dikirim ke pabrik utama Teknova Group. Alasan yang kami sampaikan adalah adanya indikasi cacat produksi pada sensor biometrik. Secara hukum, kita punya hak veto untuk melakukan pengecekan ulang selama 24 jam, ini akan menghambat lini produksi mereka yang sedang mengejar target proyek Tokyo bersama Sato-san. Arash sedikit menyipitkan mata. Pastikan tim audit kita tidak meninggalkan celah. Tuan Bram bukan orang yang bisa dibohongi dengan dokumen ilegal atau amatiran. Gunakan protokol keamanan tingkat tinggi. Jika tim legal Teknova mencoba menekan, katakan bahwa ini adalah prosedur standar kesehatan yang tidak bisa diganggu-gugat, bahkan oleh pemilik saham mayoritas sekalipun. Tuan Bram bukanlah orang yang bisa ditekan dengan menjentikkan jari saja. Ia tidak bisa didesak dengan satu manuver. Apalagi, selama ini, strateginya sangat sulit dibaca. Anda harus hati-hati dalam menangani semua ini. Saya tidak mau rencana saya gagal dan sia-sia. Ini semua demi istri dan anak saya. Baik, Dok, tapi jika menurut Anda ini sangat berbahaya, kenapa kita harus tetap maju? Bagaimana jika Tuan Bram nekat mencelakai Anda? Sejauh ini, Tuan Bram tidak pernah sembarangan mencelakai orang lain. Apalagi, jika itu menyakiti putrinya. Baik, Dok. Artinya, kita akan tetap lanjut. Tanya kepala tim legal Biovance Corp, memastikan. Ya, tegas Arash. Siap, Dok. Oh, satu lagi, kami melihat ada pergerakan saham Teknova yang mulai bergejolak karena rumor keterlambatan ini. Biarkan saja. Saya ingin Tuan Bram merasakan sedikit tekanan di saraf ekonominya sebelum saya menginjakkan kaki di kediaman Danajaya. Terus pantau dan laporkan setiap 5 menit. Saya ingin posisi tawar saya lebih kuat setelah sampai di sana. Baik, Dr. Arash. Arash kemudian mengakhiri panggilan itu dengan wajah tanpa ekspresi sedikitpun. Ia yakin bahwa kali ini ia akan menang.
Arash tahu persis di mana letak titik lemah seseorang. Dan bagi seorang Brahma Santaka Danajaya, titik lemahnya bukan hanya uang, melainkan kendali. Arash sedang mencoba merebut kendali itu dari tangan mertuanya. Entah, apakah ia mampu atau sebaliknya. 6. Pria berusia 49 tahun yang masih terlihat sangat bugar dan dengan garis rahang yang tegas, sedang duduk di kursi kebesarannya. Ia mengenakan kemeja hitam yang lengannya digulung hingga siku, memperlihatkan jam tangan mahalnya, tapi wibawanya terhalang oleh bayi kecil bak boneka yang duduk di pangkuannya itu. Alka yang sebentar lagi berusia 21 hari sedang tampak sangat terjaga di pangkuan kakeknya yang dimana Bram kini sedang memegang sebuah tablet canggih yang menampilkan berkas rahasia mengenai akuisisi perusahaan di Jepang. Matanya yang dingin meneliti barisan angka triliunan rupiah dengan sangat jeli dan serius. Malvin, hubungkan saya dengan divisi keuangan di Tokyo, perintah Bram, tanpa mengalihkan pandangan dari layar tablet. Baik, Tuan Besar, jawab Malvin, yang berdiri tegak di sudut ruangan. Tepat, saat Bram hendak menandatangani berkas digital tersebut, tangan kecil Alka tiba-tiba mengepak secara liar. Bayi itu tampak sangat bersemangat melihat cahaya terang dari layar tablet kakeknya. Plak, tap, swipe, Bram terbelalak. Jari-jari mungil Alka mendarat tepat di atas layar sentuh dengan gerakan yang random, namun sangat fatal. Dalam hitungan detik, sebuah kotak dialog muncul dan, berkas penting yang sedang dikerjakan Bram selama 5 hari terakhir langsung menghilang dari folder utama. Bram tersentak. Ia mematung dengan mata menyipit tajam. Jarinya yang tadinya hendak menyentuh layar kini mengepal sangat kuat. Alka. Suara Bram terdengar sangat rendah tapi penuh penekanan, tanda bahwa ia menahan kemarahan yang kali ini benar-benar marah. Kamu sadar apa yang kamu kakukan barusan? Rahang Bram mengeras. Tapi, bibir mungil Alka justru melebar gemas dan tersenyum menampakkan rongga mulutnya yang belum ada gigi. Ah, sial. Ingin marah, tapi hatinya kalah melihat kepolosan bayi ajaib ini. Bram melihat ke layar tabletnya yang kini kosong melompong. Data investasi yang sangat krusial itu baru saja terhapus secara permanen karena serangan jari mungil seorang bayi berusia 21 hari. Malvin, panggil Bram. Ya, Tuan Besar. Malvin mendekat dengan perasaan was-was. Anak ini baru saja menghapus berkas senilai 5 triliun rupiah, ucap Bram, sambil menatap Alka yang kini justru menatapnya dengan mata bulat yang sangat bening dan polos tanpa dosa, seolah tidak terjadi apa-apa. Malvin terperangah, namun ia berusaha menjaga profesionalitasnya. Mohon maaf, Tuan Besar. Apakah ada salinannya di sistem pusat? Sistem pusat baru akan melakukan sinkronisasi 1 jam lagi. Berkas itu hilang sebelum sempat diunggah, jawab Bram. Ia kemudian menoleh ke arah Alka. Bram merasa beringas. Jika yang melakukan ini adalah direktur utamanya, ia pasti sudah melempar kursi itu ke arah wajah sang direktur. Namun, pelakunya adalah bayi yang sedang menatapnya dengan bibir mungil yang sedikit terbuka. Bram menatap pipi Alka yang sangat tembam dan kemerahan. Rasa geram dan sayang berperang di dalam dadanya. Ia mengangkat tangannya, jemarinya yang besar bergerak menuju pipi Alka. Ia merasa ingin meremas pipi itu sekuat tenaga karena gemas sekaligus marah. Namun, begitu ujung jarinya menyentuh kulit lembut Alka, beringasnya Bram luruh begitu saja. Ia tidak jadi meremas, melainkan hanya mencubit sangat pelan hampir seperti elusan. 7. Kamu menghapus data penting perusahaan. Apa kamu benar-benar ingin bangkrut sebelum punya akta kelahiran? Desis Bram, dengan wajah sangar, namun tangannya tetap mendekap punggung Alka dengan sangat hati-hati. Diciptakan dari tanah apa kamu ini, Alka? Kenapa kamu begitu berani pada Opa? Alka justru merespons dengan mengepakkan tangannya lagi, kali ini mencoba meraih hidung Bram. Malvin.
Ambil alat ini dari pandangannya sebelum dia menghapus seluruh isi Teknova. Perintah Bram, sambil menyodorkan tablet itu pada Malvin dengan wajah ketus. Siap, Tuan Besar. Malvin segera mengambil tablet tersebut, berusaha keras untuk tidak tertawa melihat tuannya yang dikenal kejam, kini sedang disandera oleh seorang bayi. Dan Malvin. Bram kembali memanggil. Jika sampai ada satu orang pun di kantor pusat yang tahu bahwa berkas saya hilang karena ditepuk oleh bayi, kamu akan saya kirim untuk menjaga mercusuar di perbatasan. Malvin menelan selaiva. Rahasia aman bersama saya, Tuan Besar. Bram kembali menatap Alka. Tidurlah. Sebelum Opa berubah pikiran dan benar-benar memotong pipimu sampai kamu menangis. Namun, Alka justru menggeliat nyaman di pelukan Bram, seolah tahu bahwa kakeknya yang beringas ini tidak akan pernah sanggup menyakitinya. Bram hanya bisa menghela napas panjang, sebuah pemandangan yang sangat langka. La terpaksa harus mengulang pekerjaannya dari nol, sambil tetap memastikan posisi duduknya tidak mengganggu kenyamanan cucunya. Tiba-tiba, interkom di meja kerjanya berbunyi. Tuan Besar, Dr. Arash sudah berada di gerbang depan. Aura Bram seketika berubah. Kedinginan yang tadi sempat mencair karena Alka, kini membeku kembali dalam sekejap. Ia merapikan kemejanya dan menyisir rambutnya yang sedikit berantakan ulah Alka. Berikan Alka pada pengasuh di lantai atas. Jangan sampai ada suara tangisan yang mengganggu pertemuan ini, perintah Bram, tegas pada Malvin. Baik, Tuan Besar. 8. Mobil putih Arash berhenti tepat di depan gerbang tinggi raksasa berwarna hitam di kediaman Danajaya. Tanpa perlu menekan klakson, sensor biometrik dan pemindai plat nomor yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan milik Teknova langsung mengenali kendaraan tersebut seperti biasanya. Gerbang bergeser tanpa suara, memberikan akses bagi sang menantu keluarga Danajaya untuk memasuki wilayah tersebut. Tapi, tidak ada ekspresi apapun di wajah Arash, hanya ada rasa sakit hati mengingat nasib istri dan anaknya di bawah kekuasaan papa mertuanya. Alka, gumam Arash, merasa hatinya langsung tersentuh mengingat Alka terkurung di kediaman mewah ini. Di halaman luas itu, 6 orang pengawal berseragam formal berdiri dengan sikap sempurna. Dan Malvin pun sudah menunggu di depan pintu utama, siap menyambut kedatangan Arash sesuai perintah Tuan Besarnya. Selamat malam, Dr. Arash, sambut Malvin, sedikit membungkukkan badannya. Tuan Besar sudah menunggu Anda di ruang kerja pribadi. Mari, saya antar. Arash mengangguk singkat tanpa memberi sepatah kata pun. Wajahnya yang tampan terlihat dingin, rahangnya mengeras, dan tangannya mengepal karena wajah Kaira dan Alka selalu melintas di benaknya. Arash melangkah mengikuti Malvin menyusuri lorong panjang yang akan mengantarkan mereka ke lift khusus untuk tamu spesial. Jelas Arash dispesialkan sebagai bagian dari keluarga Danajaya, walaupun sedang ada konflik di antara mereka. Pandangan Arash lurus ke depan. Mungkin, bagi orang biasa, kemewahan rumah ini sangatlah memukau. Namun bagi Arash, ini adalah penjara berlapis emas yang sedang menyandera putra kecilnya. Ting! Pintu lift terbuka. Mereka masuk lift beriringan. Tak lama, pintu lift tersebut terbuka lagi. Mereka sudah sampai di lantai ruang kerja pribadi Bram. Mari, Dok, ucap Malvin, merentangkan satu tangan untuk mempersilakan Arash keluar lebih dulu dari lift. Tanpa melontarkan sepatah kata pun, Arash melangkah keluar dari dalam lift disusul oleh langkah Malvin di belakangnya. Malvin mengetuk pintu ganda ruang kerja Bram sebanyak 2 kali. Tuan Besar, Dr. Arash sudah tiba. Masuk. Suara berat itu terdengar dari dalam. Karena sudah diberikan lampu hijau oleh tuannya, Malvin membuka pintu. Silakan, Dr. Arash. Ia mempersilakan Arash masuk. Begitu Arash melangkah masuk ke ruang kerja pribadi Bram, Malvin sendiri mundur dan menutup pintu dengan rapat,
menjaga privasi dua pria yang memiliki pengaruh besar di bidang masing-masing tersebut. Di dalam ruang kerja itu, Bram duduk di balik meja kerjanya yang luas. Ia tidak lagi menggendong Alka. Ruangan itu kini hanya berisi aroma kopi pahit dan tumpukan dokumen digital yang melayang di atas meja hologram. Dan dokumen cetak di meja khusus yang tertata sangat rapi. Bram sedikit mengangkat kepala, menatap Arash dengan mata elang yang tidak menunjukkan emosi sedikit pun, lalu menatap kursi di depan meja kerjanya. Duduk, perintah Bram, singkat. Arash menarik kursi di hadapan meja kerja mertuanya itu. Ia duduk dengan punggung tegak, tangan terkepal di atas paha. Saya tidak akan basa-basi, Tuan Bram, saya datang ke sini bukan untuk bertamu secara formal. Saya datang untuk menjemput Alka, tegasnya. Bram menyandarkan punggungnya ke kursi kulit premium miliknya. La menautkan jemarinya di depan dada. 9. Alka sedang tidur. Pengasuh terbaik sedang menjaganya. Kamu tidak perlu khawatir tentang kenyamanannya di sini. Anda bisa saja merekayasa kenyamanan putra saya. Dan masalahnya adalah hak saya sebagai ayahnya dan kondisi Kaira yang terus memburuk karena terpisah dari putranya. Sebagai suami dan ayah, saya tidak bisa membiarkan dua orang yang sangat berharga dalam hidup saya menderita seperti ini, jawab Arash dengan tegas. Bram hanya menatap dingin dengan mata elangnya, beradu dengan tatapan dingin dan tajam menantunya. Tak ada sepatah kata yang terlontar dari mulut Bram untuk menjawab ucapan sang menantu. Saya tahu, Anda sudah menerima laporan dari pelabuhan. Biovance Corp tidak akan melepaskan komponen medis itu sampai Alka kembali ke tangan saya dan istri saya, Tuan Bram, tegas Arash lagi. Bram tidak terkejut. Ia bahkan tidak berkedip. Dan bahkan senyum yang sangat tipis yang hampir tidak terlihat muncul di bibirnya. Manuver yang menarik, Dr. Arash. Menahan pasokan sensor biometrik untuk proyek Tokyo. Kamu cukup berani bermain di wilayah ekonomi untuk menekan saya. Kamu pikir kerugian beberapa triliun rupiah akan membuat saya bertekuk lutut. Bram akhirnya membuka suara dengan santai. Bagi saya, ini bukan tentang uang. Tapi, ini tentang posisi negosiasi, balas Arash, tegas. Saham Teknova mulai bergejolak. Jika keterlambatan ini berlanjut hingga besok pagi, mitra Anda di Jepang akan mulai mempertanyakan kredibilitas pengiriman. Anda mencintai kuasa, Tuan Bram. Dan saat ini, kuasa atas lini produksi Anda ada di tangan saya. Bram terdiam sejenak, lalu sebuah senyum tipis hampir tidak terlihat muncul di sudut bibirnya. Ia memajukan tubuhnya ke arah meja, menatap Arash dengan tatapan yang lebih dalam. Dr. Arash, saya akui, kamu adalah dokter spesialis penyakit dalam yang sangat brilian. Kamu tahu cara mendiagnosis kerusakan dari dalam organ sebelum gejalanya muncul di permukaan. Tapi, dalam dunia strategi makro, kamu masih terlalu transparan, kata Bram, kembali bersandar ke kursinya. Bram kembali menegakkan punggungnya, lalu menyentuh layar hologramnya, menampilkan sebuah grafik data legal. Kamu memerintahkan tim legalmu menggunakan protokol veto kesehatan atas indikasi cacat produksi. Langkah yang cerdas secara prosedural. Namun, kamu lupa satu hal bahwa Teknova adalah pemilik paten dasar dari sensor tersebut. Secara hukum internasional, saya memiliki hak untuk melakukan override atas audit pihak ketiga jika audit tersebut dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi langsung dengan pihak penahan, dan dalam hal ini, istrimu, Kaira yang merupakan putri saya sendiri. Konflik kepentingan ini bisa saya bawa ke pengadilan arbitrase dalam waktu 2 jam, dan Biovance Corp akan terkena penalti pembekuan izin distribusi selama penyelidikan berlangsung. Arash sedikit menyempitkan matanya. Ia tidak menyangka Bram akan membalas dengan celah legalitas yang begitu spesifik. Tangan Arash seketika mengepal. Ya, memang, dalam masalah bisnis,
jam terbang Bram sudah sangat jauh. Dan soal Aham, lanjut Bram, dengan nada tenang. Gejolak kecil itu justru saya gunakan untuk melakukan buyback saham melalui perusahaan cangkang saya di Singapura. Saya sengaja membiarkanmu melakukan penahanan itu agar harga saham turun, sehingga saya bisa menambah kepemilikan saya dengan harga murah. Jadi, terima kasih atas bantuannya, Dr. Arash. Ia tersenyum sinis. Hening sejenak. Arash merasakan dadanya bergemuruh. Ia menyadari bahwa serangan yang ia siapkan dengan matang ternyata sudah dibaca dan bahkan dimanfaatkan oleh mertuanya sebagai peluang keuntungan. Anda memang licik, Tuan Bram, desis Arash. Baik. Sekarang, kita berbicara peribal rasa kemanusiaan. Anda melupakan satu hal yang manusiawi, yaitu Kaira. Istri saya, putri Anda sendiri. Apakah harta dan kekuasaan lebih penting daripada kesehatan putri Anda? Dia menderita, dan Anda adalah penyebabnya dengan memisahkan putra kami darinya. 10. Mendengar nama Kaira, kilatan mata Bram sedikit berubah, namun ia tetap menjaga benteng pertahanannya. Gunnara. El Kaira. Ia menyebut dua nama itu, dua nama milik satu orang, yaitu Kaira. Dia harus belajar tentang konsekuensi, Dr. Arash. Di keluarga Danajaya, tidak ada tempat bagi kelemahan. Dia saat ini sedang dalam status yang tidak menguntungkan di mata hukum keluarga kami, lanjut Bram. Hukum keluarga yang Anda buat sendiri untuk menyiksa putri Anda karena sebuah kesalahan yang bahkan belum tentu benar. Arash mulai tersulut emosi, meski suaranya tetap terkendali. Bukti visum itu. Ini bukan hanya tentang bukti visum, Arashi, potong Bram, tegas menatap tajam menantunya. Lalu apa? Katakan dengan jelas. Jangan seperti pengecut, Tuan Bram. Balas Arash, berani. Kamu lupa. 11. Mata Arash menyipit. Lupa apa yang dimaksud oleh papa mertuanya ini. Memang, Arash sudah lama mengenal keluarga Danajaya. Saking cintanya ia kepada Kaira dari dulu Arash selalu berusaha bagaimana caranya agar cinta mereka diterima di keluarga Danajaya. Itu sebabnya, Arash sangat tahu bagaimana aturan di dalam keluarga Danajaya. Katakan dengan jelas, Tuan Bram, kata Arash. Bram tersenyum sangat tipis lagi senyum yang hampir tidak terlihat di wajahnya. Tatapan Bram kembali menghunus kedua mata menantunya, sesaat setelah itu ia kembali bersandar santai di kursinya. Saya pikir, kamu sudah mengenal Danajaya, Arash. K5A Bram, tenang, sebenarnya, dengan kamu melakukan semua ini, sudah menunjukkan bahwa kamu tidak mengenal bagaimana keluarga Danajaya sejak dulu. Arash mengangguk. Ya. Anggap saja saya tidak mengenal bagaimana keluarga Danajaya, Tuan Bram, karena saya tidak ada waktu untuk itu. Yang terpenting saat ini adalah saya menuntut Anda mengembalikan hak saya, yaitu putra saya. Akan sangat memalukan, seorang Brahmasantaka Danajaya mengambil hak orang lain. Bram kembali tersenyum tipis. Yang lebih memalukan adalah mengembalikan hak kepada orang lemah yang tidak akan bisa menjaga amanah di dalam hak tersebut, balasnya. Apa maksud Anda? Tanya Arash. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan maksud saya ke kamu, Dr. Arash. Tapi, satu hal yang akan saya beritahu. Bram kembali menatap Arash. Tatapan Arash juga semakin dingin. Tatapan tajam mereka saling bertemu dan terpaut lama. Bukti visum itu menyatakan istrimu berkhianat kepada keluarga Danajaya. Kata Bram. Ia mengucapkan itu dengan santai, tapi rahangnya perlahan mengeras. Dan dalam keluarga Danajaya, seorang pengkhianat tidak berhak atas apapun, termasuk pewarisan dan kendali atas darah dagingnya sendiri jika itu membahayakan stabilitas nama besar Danajaya. Alka adalah pewaris saya, maka Kaira yang telah berkhianat, telah mengalihkan haknya kepada saya. Arash berdiri dari kursinya, tangannya menumpu pada meja kerja Bram.
Itu aturan Anda sendiri, Tuan Bram. Istri tidak pernah berkhianat. Anda yang terlalu buta oleh ego hingga tidak bisa melihat siapa yang sebenarnya bermain di belakang Anda. Saya tidak akan membiarkan Alka tumbuh di tangan pria kejam yang memperlakukan keluarganya seperti aset perusahaan. Bram ikut berdiri. Tubuh pria berumur yang masih terlihat sangat kokoh dan segar itu terlihat menantang Arash. Kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang sedang saya pertahankan di sini, Arash. Kamu hanya melihat segala sesuatu dari luarnya saja. Kamu pikir saya menahan Alka karena saya membenci Kaira. Kamu salah besar. Bram melangkah memutari mejanya, mendekati Arash hingga jarak mereka hanya terpaut beberapa puluh sentimeter. Dua pria beda generasi itu saling melempar pandangan tajam yang penuh dengan kilatan ego dan keras kepala masing-masing. Cucu saya akan tetap di sini, ucap Bram, dengan suara rendah yang sangat serius. La tidak boleh kotor di tangan ibunya yang dipandang kotor saat ini. Saya hanya punya satu pewaris, sekalipun ada pewaris lain nantinya, Alka yang pertama di mata saya. Dan dunia harus tunduk hormat kepadanya, bukan turut memandangnya hina sebagaimana pandangan mereka kepada ibunya. Tangan Arash mengepal. Lalu, Anda membiarkan putri Anda dalam kehinaan, Tuan Bram. Di mana hati Anda sebagai seorang ayah? Bram tersenyum tipis. Anggap saja saya tidak punya hati jika menurutmu seperti itu. Bram kemudian menepuk bahu Arash tanpa menunggu jawaban apapun dari menantunya itu. 12. Pulanglah, Arash. Batalkan penahanan di pelabuhan itu dalam setengah jam, atau saya benar-benar akan membekukan operasional Biovans secara permanen. Saya tidak sedang menggertak. Arash mengepalkan tangannya. Ia tahu saat ini ia kalah secara strategis. Bram memegang semua kartu as, baik secara hukum maupun ekonomi. Melawan Bram secara frontal di kediamannya adalah tindakan bunuh diri secara finansial bagi Biovans Corp. Arash tidak bisa menghancurkan keluarganya dalam hal ini. Saya tidak akan pergi tanpa membawa Alka dari sini, Tuan Bram, jawab Arash. Jangan keras kepala. Pergilah atau kamu akan membawa kabar buruk kepada Kaira dengan menyaksikan saya menyiksa putramu di hadapanmu, ancam Bram. Adalah kemustahilah Bram akan menyiksa Alka, karena bahkan Alka menyiksanya saja, Bram tidak bisa marah. Namun, gertakan itu membuat Arash sepertinya harus mundur dulu, karena Arash tahu bahwa mertuanya ini tidak pernah main-main dalam ucapannya. Ia tidak mau putranya benar-benar disiksa di hadapannya. Baik, saya akan pergi, tapi saya akan kembali lagi ke sini. Atau mungkin Anda yang akan mencari saya setelah membaca buku ini. Arash mengeluarkan sebuah buku yang Kaira berikan sebelum Arash berangkat tadi. Buku berwarna pink hitam yang diperuntukkan untuk papanya. Arash meletakkan buku itu di meja kerja Bram. Sedikit pun Bram tidak menghiraukan. Hal-hal seperti itu menurutnya sangat lebay, tapi Bram juga tidak menolak. Permisi. Demi keselamatan putranya, kali ini ia harus mengalah dulu. Tunggu, cegah Bram. Suara berat mertuanya kembali terdengar. Arash berhenti, namun tidak menoleh. Bram berjalan mendekat ke arah menantunya. Langkah kaki pria itu sangat tenang. Saat sudah berada tepat di belakang Arash, Bram mencondongkan tubuhnya dan membisikkan sesuatu tepat di telinga Arash. Sebuah kalimat yang sangat pendek, namun cukup untuk membuat seluruh tubuh Arash menegang seketika. Mata Arash membelalak, napasnya tertahan. Itu adalah sebuah informasi atau mungkin instruksi rahasia yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Maksud Anda? Ya, potong Bram. Tapi, saya sudah memberitahumu, tapi saya tidak butuh pendapatmu, potong Bram lagi. Arash diam. Kali ini, ia seperti berpikir jauh mendengar apa yang papa mertuanya bisikkan tadi. Ini tidak masuk akal, gumam Arash. Bram tersenyum sinis. Karena akalmu tidak sampai ke sana, Arash.
Kamu anak kemarin sore, tidak akan paham sepenuhnya tentang dunia ini. Sekarang, pulanglah atau Alka akan menangis tersiksa di depanmu. Ingat satu hal lagi, Dokter Arash, kata Bram, dengan suara yang kini lebih berat dari sebelumnya. Jangan pernah lagi kamu menyakiti Kaira, baik sengaja maupun tidak. Jangan biarkan dia tahu apa yang baru saja saya katakan. Jika saya melihat dia menangis lagi di tanganmu karena kelalaianmu menjaganya sebagai suami, saya sendiri yang akan memastikan kamu menghilang dari dunia medis selamanya tanpa toleransi sedikitpun. Arash menatap tegas Bram lagi. Saya sangat mencintai istri saya. Saya tidak perlu ancaman Anda sebagai alasan menjaganya. Bagus. Bram berbalik, ia berjalan dan duduk di kursi meja kerjanya. Arash hendak melangkah pergi lagi, tapi belum sempat keluar dari pintu, Arash berhenti lagi. Bram tidak menghiraukan, ia kembali memeriksa data digital di hadapannya. Saya akan membatalkan penahanan di pelabuhan, Tuan Bram, tapi dengan satu syarat. 13. Katakan. Sebelum pergi, saya ingin bertemu dengan putra saya. Malvin. Panggil Bram, langsung, antar dan awasi dia bertemu cucu saya. 14. Baik, Tuan Besar. Malvin, yang sejak tadi menunggu di luar dengan sikap sempurna, segera melangkah mendekati Arash. Ekspresi asisten kepercayaan Bram itu tetap datar, namun sorot matanya menunjukkan rasa hormat yang tidak dibuat-buat. Mari, Dokter Arash. Lewat sini, ujar Malvin, sambil sedikit membungkuk dan merentangkan tangan kanannya di hadapan Arash. Arash tidak menyahut. Ia melangkah mengikuti Malvin menyusuri koridor lantai atas, sehingga suara langkah kaki mereka nyaris tidak terdengar. Meskipun wajahnya tampak tenang dan dingin, pikiran Arash sedang bergejolak hebat. Kalimat yang dibisikkan Bram tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia tidak bisa melupakan dan mungkin akan selalu memikirkan apa yang mertuanya itu katakan padanya. Apa itu benar? Batin Arash. Tangan Arash seketika mengepal erat, tapi ekspresinya tetap datar. La merasa seperti sedang berjalan di atas benang tipis di antara kebencian kepada mertuanya dan kenyataan baru yang baru saja ia dengar. Kemarahan yang tadi meluap-luap kini bercampur dengan kebingungan. Namun, ia segera menepis pikiran itu saat mereka sampai di depan sebuah pintu berwarna putih gading dengan ukiran minimalis yang elegan. Ini adalah kamar Tuan Muda Alka, Dokter Arash, ucap Malvin, sambil meletakkan telapak tangannya pada pemindai sidik jari di samping pintu. Klik, pintu terbuka perlahan. Malvin tidak langsung masuk, ia memberikan ruang bagi Arash. Saya akan menunggu di depan pintu. Silakan, Dok. Tuan Besar memberikan waktu yang terbatas untuk Anda bertemu dengan Tuan Muda Alka. Arash menatap dingin Malvin. Dia tidak harus membatasi waktu saya untuk bertemu dengan putra saya sendiri. Malvin sedikit menunduk. Saya hanya menjalankan tugas, Dok. Tanpa menjawab lagi, Arash akhirnya melangkah masuk ke kamar bayi tersebut. Arash membiarkan aroma bayi yang alami dan murni menyulit indera penciumannya, menggantikan aroma kopi pahit dan cendana, serta vanila di ruang kerja papa mertuanya tadi. Di tengah ruangan yang luas itu, sebuah boks bayi berdiri kokoh. Arash mendekat, langkahnya yang tadi tegas mendadak menjadi sangat pelan, seolah takut getaran kakinya akan mengusik tidur putra kecilnya di dalam boks tersebut. Alka terlelap. Bayi berusia 21 hari itu tampak begitu tenang, tidak tahu bahwa dunianya sedang diguncang oleh ego keluarganya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, putraku, gumam Arash, tiba-tiba saja matanya langsung terasa panas. Arash berdiri mematung di sisi boks. Sorot matanya yang biasanya tajam dan dingin perlahan meredup. Tangan Arash mengepal, antara menahan amarah karena ia dan istrinya didisahkan dari putra mereka dan antara memendam kerinduan melihat putranya di depan matanya.
Bayi akan merasakan kondisi hati orang tuanya, gumam Arash, lalu berusaha tenang dan bahkan memaksa dirinya untuk tersenyum tipis. Arash menatap lama Alka dengan perasaan campur aduk. Baru beberapa hari tidak melihatmu, kenapa? 15. Pipimu jadi sebulat ini. Gumam Arash. Susu di sini terlalu mahal sampai-sampai kamu jadi segembul ini, Alka. Arash mengeluarkan ponsel, memotret Alka dari beberapa sudut. Ia harus menunjukkan ini pada Kaira. Ia bisa membayangkan istrinya akan menciumi layar ponsel itu sampai basah oleh air mata. Tiba-tiba, Alka menggeliat. Mata kecil itu terbuka perlahan, mengerjap bingung melihat sosok tinggi yang membayanginya. Bukannya menangis, Alka justru mengeluarkan suara kecil seperti rengekan manja. Tangan mungilnya mulai bergerak-gerak di udara. Arash tidak tahan lagi. Ia membungkuk, menyusupkan tangannya ke bawah tubuh kecil itu dan mengangkatnya. Kemari, jagoan Abi, bisik Arash. Begitu Alka berada di pelukannya, bayi itu langsung tenang. Arash mendekapnya erat, menghirup aroma minyak telon dan bedak yang sangat ia rindukan. Namun, tiba-tiba tangan mungil Alka yang terkepal terbuka, lalu dengan gerakan perlahan, telapak tangan mungil itu mendarat tepat di dada kiri Arash tepat di atas jantung ayahnya yang berdegup kencang. Alka seolah sedang merasakan debaran gelisah abinya. Bayi itu kemudian mendongak, menatap Arash dengan mata beningnya, lalu mulut kecilnya terbuka lebar ia menguap dengan suara yang sangat lucu, sebelum kemudian mengeluarkan bunyi decapan kecil dari mulut mungilnya. Arash kembali tersenyum tipis di tengah rasa sesaknya. Kenapa? Kamu mau bilang kalau detak jantung Abi terlalu berisik? Maaf, Abi sedang tidak bisa mengaturnya di depanmu. Alka kembali menggerakkan tangannya, kali ini menepuk-nepuk dada Arash dengan gerakan acak, seolah-olah sedang menghibur abinya itu. Gerakan yang sangat sederhana bagi seorang bayi, namun bagi Arash, itu adalah sebuah pesan, seakan Alka Setnak berkata, tenang saja, Abi. Alka baik-baik saja di sini. Melihat tingkah putranya, pertahanan Arash runtuh. Satu tetes air mata jatuh di pipinya, membasahi tangan mungil Alka. Abi dan Uma kamu di rumah sangat merindukanmu, Alka. Kami belum merasakan bagaimana rasanya menjadi orang tua yang akan terganggu waktu istirahatnya di malam hari karena bayinya terbangun. Dan itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah, kata Arash, matanya sudah sangat merah menatap wajah gembul putranya. Visual Aika ada di Instagram, TikTok Akeong28 Herawati dan Facebook Heira, ya. Arash kemudian membawa Alka ke sofa empuk di sudut kamar, ia duduk di sana sambil terus menatap lekat wajah putranya. Dengar, Alka, bisik Arash. Jangan terlalu banyak betah di sini. Dan jangan terlalu banyak bergaul dengan opa kamu. Dia itu pria yang hanya tahu cara bicara dengan angka di layar hologram. Kalau kamu terlalu lama di sini, wajahmu bisa kaku seperti robot, persis seperti dia. Arash mengusap pipi Alka yang gembul. Abi tidak mau punya anak yang kalau tersenyum saja harus menghitung laba rugi dulu. Cukup Abi yang dijuluki mustahil tersenyum oleh Uma kamu jangan. CK. Saya bisa mendengarmu, Arash. Suara berat dan menggelegar itu tiba-tiba memenuhi ruangan, berasal dari Quantum Sense 360 sebuah sistem pemantau bayi berbasis kecerdasan buatan paling mutakhir produksi Teknova yang terintegrasi di setiap sudut plafon dan dinding kamar. Alat itu memiliki sensor suara ultrasensitif yang bisa menangkap suara kecil sekalipun dari sebuah ruangan. Arash mendongak, menatap salah satu lensa sensor di sudut plafon dengan tatapan datar. Bagus kalau Anda dengar. Berarti sistem keamanan Anda tidak rusak, Tuan Bram. Malvin. Ketus Bram melalui interkom pribadi ke telinga Malvin. Seketika Malvin terkejut, ia yang sedang menghayal menikah dengan seorang perempuan, langsung tersadar. Iya, Tuan. Saya di sini, sahut Malvin.
16. Bawa Dokter Arash keluar sekarang, sebelum dia meracuni otak cucu saya, perintah Bram. Baik, Tuan. Di dalam kamar, Alka tiba-tiba memberikan reaksi yang tak terduga. Mendengar suara opanya yang menggelegar dari dinding, bayi berusia 21 hari itu tidak takut atau menangis. Sebaliknya, Alka membuka mulut kecilnya, menunjukkan busi merahnya yang tak bergigi dan mengeluarkan tawa kecil tanpa suara, hanya sebuah gerakan bibir yang membentuk senyum lebar sambil menatap mata Arash. Alka seolah menertawakan kakeknya yang sedang meradang di ruangan lain. Arash terpaku melihat tawa itu. Lihat. Dia bahkan setuju kalau Anda memang sangat membosankan, Tuan Bram, gumam Arash. Kali ini ada secercah kebanggaan di wajah dinginnya. Cek. Kalian berdua memang sama-sama keras kepala. Arash mendekatkan wajahnya ke telinga Alka. Maafkan Abi, nak, lirih Arash. Abi ini ayah yang sangat buruk. Dulu, karena kebodohan Abi, kita sempat terpisah saat kamu masih di dalam kandungan Uma. Abi tidak ada di sana saat kamu mulai tumbuh di rahim Uma. Abi tidak ada di samping Uma saat dia merasakan mual yang tak henti-henti, saat kamu mulai manja di dalam perut Uma, dan saat Uma kamu mengeluh pinggangnya sakit karena menanggung kamu yang mulai berat di dalam perutnya. Setetes air mata yang sedari tadi ditahan Arash, akhirnya jatuh lagi di atas tangan mungil Alka. Abi melewatkan momen saat kamu pertama kali menendang dari dalam perut Uma. Abi juga tidak tahu makanan apa yang Uma idamkan saat mengandungmu. Abi bahkan baru datang saat semuanya sudah hampir terlambat. Dan sekarang, saat kamu sudah ada di dunia, Abi bahkan tidak bisa melindungimu dari kakekmu sendiri. Arash memejamkan mata, membiarkan dadanya bergemuruh oleh rasa sesak yang luar biasa. Abi sudah kehilangan 9 bulan berhargamu, dan Abi tidak mau kehilangan 1 detik pun lagi ke depannya. Tapi malam ini, Abi harus meninggalkanmu di rumah ini sendirian. Ini sangat sakit, tapi Abi harus melakukannya. Abi berjanji, sebentar lagi, kamu akan membuka mata di dalam pelukan Uma. Tangisan Arash tidak bersuara, hanya napas yang tersengal dan bahu yang sedikit bergetar. Ia adalah pria yang dididik untuk selalu kuat, namun di hadapan darah dagingnya, ia merasa sangat kecil. Kap. Arash mencium lama kening putranya dan membiarkan air matanya mengalir lagi di sana. Alka yang tadinya menatap langit-langit, tiba-tiba menggerakkan tangan mungilnya. Tanpa sengaja, tangan kecil itu mendarat di dada kiri Arash, tepat di atas detak jantung abinya lagi. Alka tidak hanya menaruh tangannya di sana, jari-jari kecilnya bergerak-gerak seperti sedang menepuk-nepuk dada Arash. Seolah, Alka sedang menenangkan hati abinya. Alka kemudian menguap lebar, matanya perlahan menutup, dan ia terlelap kembali di dalam dekapan abinya dengan sangat damai, seolah sentuhan di dada Arash adalah tugas terakhirnya sebelum tidur. Mari, Dokter Arash. Waktu kunjungan benar-benar sudah habis, ucap Malvin, lirih, sebenarnya tak tega melihat Arash. Papa, kalau Papa melihat foto ini, berarti Luna sudah besar. Ini foto. Mata Bram langsung panas begitu membuka dan mulai membaca buku milik Kaira yang dititipkannya perantara Arash tadi. 17. Sebenarnya, Bram enggan membuka buku yang Arash berikan kepadanya tadi. Ia tak suka membaca hal-hal yang menurutnya sangat dramatis. Tapi, karena buku pink hitam itu dari putrinya, mau tidak mau dia harus membukanya walaupun sedikit. Entah apa isinya, Bram sendiri baru pertama kali melihat buku itu. Bram menarik buku usang itu ke hadapannya. Ia mulai membuka sampulnya. Di bagian depan, tertulis nama, Gunnara Altaluna Danajaya, tanda bahwa buku tersebut adalah buku dari masa lalu, di mana Kaira masih menggunakan nama Gunnara Altaluna Danajaya. Tulisan di dalam buku tersebut juga tampak tidak estetik. Bram bisa mengenali bahwa ini tulisan Kaira saat berusia sekitar 9 tahun ke atas. Jadi,
buku ini sudah sangat lama, pikir Bram. Bram terus membuka halaman selanjutnya tanpa ekspresi sedikitpun. Wajahnya tetap datar seolah tak ada perasaan sama sekali ketika menyaksikan buku itu. Begitu tangannya sampai ke halaman yang terlihat sebuah foto di sana, mata Bram langsung menyipit. Papa, kalau Papa melihat foto ini, berarti aku sudah besar. Foto ini aku temukan di dalam kamar Kak Nadine. Aku membaca tulisan di balik foto ini, keterangannya Kak Nadine berusia 7 tahun. Kalau dibandingkan denganku, aku sekarang usianya 9 tahun. Tapi, di usia ke-7 tahun, aku nggak pernah ngerasain apa yang Kak Nadine rasain. Dulu, di usia Kak Nadine yang ke-7 tahun, Papa sangat dekat dengan Kak Nadine, membahagiakan dan memanjakan Kak Nadine. Sedangkan, di usiaku yang ke-7 tahun, jangankan dimanjakan, diajak jalan-jalan di sekitar rumah aja Papa nggak ada waktu. Apalagi, jalan-jalan kayak di foto ini. Tangan Bram langsung mengepal, tapi ia memalingkan wajah. Ia tak mau melihat foto itu lagi. Bram membalik buku itu ke halaman selanjutnya. Kalau yang ini foto yang aku ambil saat aku mau ajak Papa makan bareng, tapi Papa nolak karena sibuk. Akhirnya, aku minta Om Malvin editin fotoku dengan Papa seperti sedang makan bareng. Untungnya perusahaan Papa canggih. Jadi, aku bisa edit foto Papa bareng aku. Setidaknya, aku bisa ngerasain foto bareng Papa walaupun cuka editan, hehel. Soalnya, aku pengen banget ngerasain suasana makan bareng kayak foto di album keluarga. Aku lihat Papa dan Mama makan bareng dengan bahagia sama Kak Nadine saat Kak Nadine masih kecil. Aku pengen banget, Pak, kayak gitu walaupun hanya sebentar. Tapi, aku tidak seberuntung Kak Nadine. Tangan Bram kembali mengepal sangat kuat. Ia menatap tajam foto tersebut. Namun, sesaat kemudian, Bram langsung membalik halaman buku itu ke halaman selanjutnya. Seolah tak ada tanggapan sedikit pun mengenai foto dan tulisan Kaira di buku tersebut. Nah, ini foto ketika aku sedang mengawasi Papa dari jauh. Diam-diam, aku selalu mengintip Papa yang lagi kerja di ruang kerja, di ruang tengah, di belakang. Terus, aku doain agar pekerjaan Papa lancar dan cepat selesai supaya Papa bisa ada waktu buat nemenin aku belajar. Tapi, setelah pekerjaan Papa selesai, Papa tetap nggak ada waktu buat aku. Akhirnya, hari itu, aku belajar sendiri. Aku sedih lagi, Pak, karena aku melihat ada foto Kak Nadine yang ditemenin belajar sama Papa. Kata Kak Nadine, dia pintar karena Papa yang selalu ajarin dia. Tapi, beda denganku, Pak, aku selalu belajar mandiri seperti nggak punya orang tua. Padahal, aku punya Papa yang sangat hebat. Bram langsung memalingkan wajah. Wajah dinginnya sedikit berubah. Pun, kepalan tangannya semakin kuat. Tapi, sesaat kemudian, Bram kembali membaca halaman selanjutnya. Di halaman itu, terdapat sebuah benda kecil yang ditempel dengan selotip yang sudah menguning seutas pita merah yang sudah kusam dan sedikit koyak. Di bawahnya, tulisan Kaira tampak lebih berantakan, seolah ditulis dengan terburu-buru atau sambil terisak. Papa, tahu tidak ini pita apa? Ini pita yang Papa kasih ke Kak Nadine waktu Kak Nadine juara kelas di kelas 1 SMA waktu itu. Papa bilang, Kak Nadine adalah putri kebanggaan Papa. Waktu itu, aku cuma bisa berdiri di balik 18 pintu sambil pegang rapor aku yang nilainya juga 100 semua. Tapi, Papa nggak lihat aku. Papa hanya mengusap kepala Kak Nadine. Besoknya, aku lihat pita ini dibuang sama Kak Nadine ke tempat sampah karena dia bilang pitanya sudah jelek. Aku ambil pita ini, Pak. Aku cuci bersih-bersih. Bagiku, ini bukan sampah. Ini satu-satunya barang dari Papa yang bisa aku miliki.
walaupun papa nggak memberikannya langsung untukku. Aku pakai pita ini setiap malam sebelum tidur, supaya aku bisa mimpi kalau papa juga bangga punya anak sepertiku. Bram tertegun. Jantungnya seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia ingat hari itu. Ia ingat betapa ia memuja Nadine karena Nadine bersekolah di luar negeri. Sedangkan, Kaira masih SD. Bram membalik halaman lagi. Kali ini, tidak ada foto. Hanya ada gambar sebuah tangan besar yang menggandeng tangan kecil, digambar dengan pensil warna yang memudar. Di tengah-tengahnya, ada noda bekas tetesan air mata yang mengering hingga membuat kertasnya bergelombang. Pak, hari ini aku sakit. Badanku panas sekali, tapi aku tidak berani bangunin papa dan mama karena papa dan mama baru pulang kerja dan kelihatan capek banget. Aku cuma diam di kamar sambil peluk guling. Aku bayangin tangan di gambar ini adalah tangan papa dan mama yang lagi pegang dahiku. Aku bayangin papa dan mama bilang, cepat sembuh ya, sayang. Papa dan mama di sini. Tapi sampai pagi, yang datang cuma Bibi dan mama. Bibi bilang papa sudah berangkat kantor lagi. Pa, kapan? Iya, aku bisa sakit tapi papa yang ada di samping aku. Apa aku harus sakit parah dulu supaya papa mau lihat aku? Apa aku harus pergi jauh dulu supaya papa cari aku? Tenggorokan Bram tercekat. Ia teringat masa-masa itu, masa di mana ia menganggap Kaira hanya anak yang pendiam dan mandiri. Ia hanya percaya bahwa anaknya itu tangguh, tanpa pernah menyadari bahwa kemandirian dan ketangguhan itu lahir dari rasa kesepian yang dipaksakan. Bram membalik buku itu ke halaman berikutnya lagi. Di halaman ini, tidak ada gambar tangan atau pita usang. Hanya ada sebuah foto Polaroid yang warnanya sudah sedikit pudar, direkatkan miring di tengah halaman. Foto itu diambil dengan pencahayaan minim, mungkin hanya diterangi lampu tidur atau senter. Di dalam foto itu, terlihat sebuah jam tangan digital murah berwarna merah muda jenis jam yang biasa dijual di pasar malam menunjukkan angka pukul 0. Di samping jam itu, ada sebuah kue mangkuk kecil yang terlihat sudah agak keras, dengan satu lilin kecil yang menyala redup di atasnya. Kue itu diletakkan begitu saja di atas meja makan marmer besar milik keluarga Danajaya yang kosong dan dingin. Meja makan mewah yang seharusnya penuh hidangan dan tawa keluarga, malam itu hanya menampung sepotong kue kecil. Tanggal 17 Juli jam 0 waktu Indonesia Barat. Selamat ulang tahun yang ke-10, Gunnara Altaluna. Pa, papa ingat, enggak? Ini hari ulang tahunku. Tadi sore, aku nunggu di ruang tamu sampai ketiduran. Aku pakai baju bagusku, baju yang mama belikan setahun lalu tapi sudah agak kekecilan. Aku pikir, mungkin karena ini ulang tahunku yang ke-10, papa dan mama bakal ingat. Aku pikir bakal ada kejutan. Aku sudah siap pura-pura kaget. Tapi, papa pulang jam 10 malam sama mama. Muka papa merah, papa lagi marah besar soal saham perusahaan yang aku dengar lagi anjlok gara-gara ada yang karyawan papa yang korupsi. Mama juga marah dan sedih karena papa bentak. Kalian lewat begitu saja di depanku. Papa bahkan sempat kesandung kakiku, tapi papa sama sekali nggak lihat aku. Bram memejamkan matanya. Ingatan malam itu terlintas di benaknya lah ingat kemarahannya soal bisnis. Ia ingat saat itu ia tersandung kaki putri kecilnya yang duduk di sofa karena menghalangi jalannya menuju minibar. Dan itu anaknya sendiri itu putrinya yang sedang menunggu ucapan selamat ulang tahun. Akhirnya, aku masuk kamar lagi. Aku beli cupi cake ini kemarin di kantin sekolah lo, buat jaga-jaga kalau papa mama lupa lagi. Ternyata benar. 19. Di foto ini, pas jam 12 malam, aku nyalain lilinnya sendiri. Aku duduk di ruang makan yang besar dan gelap ini sendirian. Dingin banget, Pak. Aku nyanyi, Happy Birthday, buat diriku sendiri, tapi suaranya pelan-pelan, hampir cuma bisik-bisik.
Aku takut kalau suaraku terlalu keras, nanti papa bangun dan marah lagi karena aku berisik. Aku tiup lilinnya. Doaku cuma satu, Pak, semoga tahun depan aku nggak sendirian lagi. Pas tiup lilin, mata Bram perlahan berubah menjadi sangat merah dengan kedua tangan yang mengepal sangat kuat dan erat. Di bagian paling bawah halaman itu, ada tulisan tambahan, ditulis dengan tinta yang agak luntur, sepertinya terkena tetesan air mata Kaira saat menulisnya dulu. Kadang-kadang, aku bingung sambil lihatin rumah kita yang besar ini. Kata guru di sekolah, orang bekerja keras supaya bisa kaya dan hidup bahagia sama keluarga. Papa sama mama itu kaya banget. Rumah kita kayak istana. Mobil papa banyak. Tapi kenapa, Pak? Kenapa semakin kita kaya, semakin rumah ini terasa sepi? Kenapa karena papa ingin kita hidup mewah, papa malah jadi nggak punya waktu semenit pun buat sekadar bilang, selamat ulang tahun, ke aku. Kalau tahu jadinya begini. Aku lebih memilih kita hidup di rumah kontrakan kecil, makan nasi sama garam, tapi papa ada di rumah setiap malam. Aku lebih memilih papa miskin tapi papa ingat sama aku, daripada papa kaya raya tapi aku merasa jadi anak yatim piatu di dalam istana papa sendiri. Bram terdiam cukup lama setelah membaca kalimat itu. Ia tidak membalik buku itu ke halaman selanjutnya. Sesaat, mata Bram semakin merah, dan setelah itu, Bram kembali menatap buku tersebut. Ia melanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah yang paling tipis, seolah Kaira hampir kehilangan kata-kata saat menulisnya. Aku minta maaf, Pak. Aku minta maaf karena aku lahir ke dunia ini. Sepertinya, kehadiran aku cuma nambah beban Papa. Sepertinya, aku ini kesalahan yang Papa nggak inginkan. Maafin aku karena aku bukan Kak Nadine. Maafin aku karena aku cuma Gunnara, anak yang Papa anggap ada tapi sebenarnya tidak pernah Papa anggap nyata. Maaf, kalau aku nggak sehebat Kak Nadine. Aku harap, suatu saat, Papa bangga punya anak seperti aku. Kalau nanti aku sudah tidak ada, atau kalau nanti Papa sudah lupa sama aku, tolong simpan buku ini ya, Pak. Bukan untuk diingat, tapi supaya Papa tahu kalau di dunia ini, pernah ada anak kecil bernama Gunnara yang sayang banget sama papanya, meskipun papanya tidak pernah punya ruang di hati buat dia, hehe. Tapi, aku tetap percaya Papa sayang sama aku, kan? Selamat ulang tahun, Papa. Tulisan ini aku buat di hari ulang tahun Papa yang ke-40 nanti. Aku beli kado buat Papa pakai uang tabunganku, tapi aku takut kasihnya. Jadi, kado itu aku taruh di laci belakang lemariku yang cuma aku, Papa, dan Mama yang bisa buka. Mungkin, suatu saat Papa bakal temukan. Sekarang, aku sudah besar, Pak. Aku nggak tahu, di usia berapa Papa akan membaca tulisan ini. Dan aku juga nggak tahu apakah aku masih ada atau nggak di dunia ini saat Papa membaca tulisan ini. Aku cuma berharap, saat Papa membaca tulisan ini, Papa tahu kalau dari umur 7 tahun, aku merasa kehilangan Papa. Dan aku harap, di usiaku keberapapun aku bisa kembali menemukan Papaku yang hilang, Papa yang dulu nunjukin cinta dan sayangnya ke aku. Papa, walaupun sekarang aku sudah besar, aku tetap merindukan diperlakukan seperti anak kecil oleh Papa. I love you, Papa. Oh, ya, Pak, karena momen masa kecilku tidak pernah diabadikan di dalam album foto seperti Kak Nadine, aku jadi buat buku ini, Pak. Lagi pula, aku nggak punya momen ceria di masa kecil yang bisa diabadikan seperti Kak Nadine. Akhirnya, meneteslah air mata Bram. Pria yang selama ini terlihat tidak pernah menangis. Bahkan, meneteskan setetes air mata saja seperti kemustahilan di mata orang-orang yang mengenalnya. Gunnara.